محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamali. Kepada Ustaz kami persilakan. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita telah mengkaji kemarin itu tentang ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, jadi ayat Al-Quran mewajibkan kepada kita supaya anak patuh kepada orang tuanya dan tidak boleh mengatakan itu dengan fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengatakan cis atau kepada kedua orang tua. Tak ya? Wah, ini dikuatkan sikit. Oh. Oh. Oh, kurang kuat. Alhamdulillah. Jadi ada kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang sepasang suami istri yang namanya Ahmad dan Aisyah. Sepasang suami istri ini kebetulan ibunya sama-sama buta dua-duanya. Jadi ibu si istri buta, ibu si suami buta juga. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu mereka peliharalah dengan baik hormat kepada kedua orang tuanya. Tapi rupanya dari tahun ke tahun mereka mengalami ujian. Dan kemudian ibu mereka berubah sikap, makin tua makin pemarah. Ibu-ibu ada yang macam itu, Bu. Makin tua makin pemarah. Lambat saja ngasih sedikit nasi, kamu mentang-mentang mama buta ya? Mentang-mentang buta tak dilambat-lambat ngasih nasi. Nah, jadi ada dua sikap ibu Syekh Ahmad dengan Aisyah tadi. Kalau ibu Ahmad mengatakan, Bu, maaf terlambat ngasih makan. Apa kata ibu Syekh Ahmad tadi? Oh, kalian sibuk nak ya.
nggak apa-apalah. Kalau kalian masih ingat dengan ibu, apalagi ibu buta. Yang penting ibu mendoakan kalian selalu sehat, katanya. Jadi ada dua sikap ibu si Ahmad dengan Aisyah tadi. Yang cie pemberak, yang cie pemaaf. Nah, akhirnya tak tahanlah si Aisyah tadi. Bang Ahmad, ndak tahan saya, ibu ini pemarah. Walaupun ibu saya, ibu kandung, tapi dia pemarah terus. Mentang-mentang saya buta, kalian lambat-lambat ngasih saya makan minum, katanya. Jadi marah dia. Karena tidak tahan, ayolah kita taruh dia di belakang rumah. Kalau masih serumah kita dengan dia, kita akan mendengarkan omelan-omelannya. Jadi supaya jangan berdosa kita kepada dia tambah banyak, diasingkan rumahnya, taruh di belakang rumah, di belakang kebun. Lalu ditaruh di sana. Ibu yang satu lagi juga ditaruh di sana. Itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Setelah dua-duanya di sana, sikap mereka juga berbeda. Yang ibu yang satu ini minta dia itu dihadapkan kiblat. Kenapa? Amalan saya waktu buta ini tak lain zikir, salat tahajud. Tolong dekatkan ember ke ibu, ibu bisa ngambil uduk sendiri. Selalulah dia baca ayat Al-Quran, banyak dia baca. Itu kisahnya banyak itu dalam Al-Quran ya, zikir-zikir dari ayat Al-Quran. Di zaman itu tentu ayat-ayat yang dia baca surat ayat-ayat Taurat, kitab Mazmur atau kitab Zabur. Kalau kita tentu zikir-zikirnya baca ayat Al-Quran. Atau misalnya kalau kita itu baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, itu khasiatnya besar sekali. Kita akan selamat dari godaan manusia dan setan. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bisa, Bu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah menciptakan petunjuk yang lurus kepada manusia, tidak ada yang jalan bengkok. Jadi dalam surat Al-Kahfi itu selalu kita baca wajah, jalan yang bengkok. Kita minta jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan wa lam min ladunka wa mubashshirah. Mubashshirul mu'minin. Saya pula yang terlupa ayatnya. Nah, yang penting ayat-ayat yang seperti itu selalu kita baca. Atau surat Al-Waqi'ah. Hafal, Bu, surat Al-Waqi'ah. Saya pangkal-pangkal aja hafal sedikit. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Itu dia. Rafi'ah itu yang sering lupa. Atau kita baca surat-surat yang lain, surat Yasin boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satu namanya adalah Az-Zikir. Ya.
Salah satu dari nama Al-Quran itu Az-Zikir. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran sama dengan berzikir. Itu. Nah, jadi ceritanya si ibu tadi selalu membaca ayat-ayat pendek atau ayat-ayat yang panjang, tapi dia ambil beberapa ayat yang dia hafal. Nah, bagaimana sikap anaknya? Tak berubah. Yang anaknya terhadap mertuanya yang dua-dua buta, apalagi kesepakatan anaknya. Kalau begitu, ibu kita nggak usahlah kita taruh di belakang, kita taruh aja itu di sebalik bukit. Kenapa? Karena di sebalik bukit sana itu banyak beruang, ada ular besar. Jadi bertengkarlah orang tua suami istri. Oh, tidak boleh, itu mau membunuh orang tua namanya itu. Enggak, bukan membunuh itu. Kalaupun dia mati nanti terbunuh, itu kan beruang yang membunuh, bukan kita. Harimau yang membunuh, bukan kita. Nah, akhirnya entah bagaimana, ayolah, kalau mau dibawa juga ke belakang bukit di sana, walaupun risikonya nanti dia dimakan binatang buas, kau salah sendiri. Nah, ya dibawalah. Ibu siapa di antara ibu kita yang dibawa duluan? Kata Aisyah, ini ibu abang lah dulu. Kata yang si Ahmad ini, jangan, kan kau yang punya usul, ibumu lah dulu. Lama-lama dia berunding, akhirnya ibu si Ahmad tadi yang duluan dibawa ke belakang bukit. Sampai di belakang bukit itu rupanya hutan lagi di belakang itu. Nah, bertanyalah si ibu yang buta tadi, nakku Mat, kama ang bawa ibu kau, kemana saya dibawa? Tempat yang indah bu, di belakang bukit ini pemandangannya indah sekali. Orang aja pergi wisata ke tempat ini. Ya, ibu yang buta manalah dia tahu pemandangan yang indah. Pergi saja dia, dibawa, dibimbing. Nah, ibu kalau mau sholat ini ya ember berisi air, ini sajadah kalau mau sholat. Ada kiblatnya ke mana? Itu ke situ kiblatnya. Ya tinggal bu ya, tinggal. Setelah tinggal ibu itu terdengar suara singa mengaum. Ini bukan tempat wisata, kata dalam hati ibunya. Ini aku di tengah hutan kayaknya. Makin khusyuk dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, selamatkan anak-anakku. Kalau kita dalam bahaya, apa baca bu? Apa yang kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mana tahu tersasek lo bom Israel ke Pekanbaru. Kita dalam keadaan cemas, apa yang kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya tuh? Ya Allah, hasbunallah, berikan aku perlindungan ya Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik perlindungan. Jadi kata-kata perlindungan itu di dalam ajaran Islam banyak sekali. Al-Muhaimin juga perlindungan, Al-Wakil juga perlindungan, Hasbunallah juga perlindungan dari Allah. Tapi berbeda-beda tak perlindungan. Ada perlindungan secara rohani, ada perlindungan dari persekusi, ada perlindungan secara jasmani, secara total. Jadi baca, boleh bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh juga dibaca hasbi Allah, boleh. Kalau hasbi Allah itu doa untuk kita sendiri, kita sembunyi sendiri.
Tapi kalau bersama dengan anak-anak dan keluarga, hasbunallah. Nah, itu kami, lindungi kami ya Allah. Kalau sendiri, hasbiyaya itu artinya aku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Peliharalah aku, lindungi aku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik perlindungan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sebaik-baik perlindungan. Maula itu perlindungan juga artinya. Dari kata-kata wali. Jadi wali kota itu yang melindungi kota. Wali Allah adalah orang yang dapat perlindungan dari Allah. Jadi ni'mal maula. Nikmat itu dalam bahasa Arab pasangannya bisa. Nikmat itu artinya sebaik-baik, bisa sejahat-jahat. Jadi ni'mal maula sebaik-baik perlindungan, wa ni'man nasir, Allah lah sebaik-baik pertolongan. Nah, itulah dibaca oleh saudara-saudara kita di Palestina ya. Sampai sekarang masih menderita kelaparan. Sebahagian ada yang dapat pertolongan, tapi sedikit. Seharusnya 100 truk per hari makanan gandum, yang dapat itu separuhnya, yang lainnya menderita. Yang dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aina ikhwanina min Indonesia? Mana dia saudara-saudara kami dari Indonesia? Itu dikatakan. Karena di sana ada rumah sakit Indonesia, ada palang merahnya, ada tentara Indonesia masuk ke Gaza. Nah, sekarang awalnya tentara Mesir sudah masuk juga. Tak tertahan lagi melihat orang-orang yang kurus badannya, penyakitnya. Yang paling banyak itu adalah mati kelaparan. Lanjut kemudian.